The world is on fire. Ini kan yang kalian mau? Nge-recap film series Monarch Legacy of Monsters. Kemarin-kemarin tuh sebenarnya gue sengaja nggak nge-breakdown atau review lagi trailernya, karena tanggung gitu seriesnya bentar lagi juga bakalan muncul. Dan bener aja, udah 2 episode yang tayang sampai hari ini. Nah, series Monarch Legacy of Monsters sendiri akan berfokus pada beberapa anggota organisasi Monarch pada saat mereka berhadapan dengan Godzilla dan monster lainnya yang dikenal sebagai Titan. Intinya, ini tuh berada di timeline yang sama ketika Godzilla dan Muto bertarung di San Francisco, yang mana akhirnya terungkap kalau ada banyak banget rahasia gelap yang disembunyikan oleh Monarch selama lebih dari setengah abad. So, kalau gitu langsung aja. Inilah dia alur cerita film Monarch Legacy of Monsters, episode yang pertama dan yang kedua. Cerita dimulai di tahun 1973, tepatnya di Pulau Tengkorak. Ada sekelompok tim ekspedisi dari suatu organisasi rahasia yang bernama Monarch yang melakukan penelitian untuk menyelidiki apa yang mereka sebut sebagai Titan. Tim tersebut dipimpin oleh senior Monarch yang bernama William Bill Randa bersama dengan sekelompok pasukan khusus yang dipimpin oleh Preston Packard. Di pulau itu, mereka bertemu dan mendapatkan perlawanan dari berbagai macam makhluk, termasuk satu Titan yang disebut sebagai Kong. Dalam kondisi yang udah nggak menentu, Bill sempat merekam sebuah video yang menjelaskan kalau kemungkinan dia nggak bakalan bisa keluar dari pulau ini hidup-hidup. Bill juga berpesan kalau dia nggak bisa memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Makanya itu, dia kemudian meninggalkan sesuatu yang nantinya akan diketahui oleh orang-orang di masa depan, yaitu sebuah legacy atau warisan. Dari sana, Bill mencoba melarikan diri dari kejaran seekor monster yang bernama Mother Longlegs. Nah, ketika udah berada di pinggir tebing, Bill memilih untuk membuang tas miliknya, sementara dia hanya bisa pasrah menunggu saat-saat di mana dia bakalan menjadi santapan si monster. Namun gak lama kemudian, tiba-tiba Bill dikagetkan dengan kemunculan satu ekor monster yang bernama Mental Claw. Scene kemudian lompat ke tahun 2013. Seorang nelayan yang lagi menangkap ikan di perairan Jepang tanpa sengaja menemukan tas milik Bill yang dibuang 40 tahun yang lalu. Nah, 2 tahun kemudian di tahun 2015, atau tepatnya setelah selesainya bencana kemunculan Titan yang bernama Godzilla, cucu dari Bill Randa yang bernama Cat tiba di kota Tokyo, Jepang untuk mengurus berbagai macam hal, termasuk barang-barang peninggalan sang ayah yang bernama Hiroshi Randa. Nah, Cat sendiri tinggal di kota San Francisco, Amerika, yang mana dia tahu betul dengan dampak dan kengerian yang ditimbulkan oleh Godzilla. Makanya sampai sekarang dia masih terus terbayang-bayang sosok yang membuka mata semua orang kalau ternyata monster itu emang ada. Namun uniknya bagi para penduduk Jepang, kemunculan sosok monster di Amerika itu rupanya hanya dianggap sebagai berita bohong. Bahkan banyak dari mereka yang menganggap kalau itu hanyalah rekayasa CGI yang digunakan pihak Amerika untuk meraup keuntungan. Ya wajar sih, karena pada waktu itu Jepang adalah salah satu wilayah yang nggak terkena dampak langsung. Jadi masuk akal kalau mereka emang gak percaya. Next dari sana, Cat lalu tiba di apartemen milik mendiang ayahnya. Nah, pas dia baru aja masuk, Cat mendapati kalau ternyata di tempat tersebut udah dihuni oleh orang lain, yang padahal harusnya kosong tanpa penghuni. Dari sini terungkap kalau tempat ini dihuni oleh seseorang yang bernama Kentaro Randa, yang rupanya si Kentaro ini adalah saudara tirinya Cat. Scene kemudian mundur ke tahun 1959, atau tepatnya 5 tahun setelah penghancuran 2 ekor Titan yang bernama Godzilla dan Shinomura di Bikini Atoll oleh Monarch dan juga militer Amerika. Nah, dari semenjak berdirinya organisasi Monarch di tahun 1946, organisasi itu udah menyelidiki berbagai macam aktivitas Titan hampir di seluruh dunia, termasuk di tahun 1959 ini, di mana Bill Randa yang muda yang masih berpacaran dengan neneknya Cat yang bernama Keiko, bersama dengan salah seorang temannya yang bernama Li Xiao, berniat melakukan investigasi di negara Kazakhstan. Para anggota Monarch muda ini rencananya akan menyelidiki perihal sumber radiasi yang berada di sebuah fasilitas nuklir. Tapi anehnya, begitu mereka sampai di titik lokasi, ternyata nggak ada radiasi sama sekali. Dari sana, Bill dan yang lainnya kemudian mulai mencari sumber radiasi di fasilitas yang udah nggak berpenghuni itu menggunakan bahan peledak.
Ketika meledakkan titik-titik yang dicurigai, mereka mendapati kalau tepat di bawah tanah ada semacam ruangan kosong, yang itu artinya ada sesuatu di dalam sana. Oke, kita balik lagi ke perbincangan antara Kate dan juga Kentaro, yang mana mereka ini sama-sama nggak paham kenapa ayah mereka harus selingkuh. Lagian nggak jelas juga siapa di antara mereka yang merupakan anak hasil selingkuhan. Menurut pengakuan si Kate, dia udah bersama dengan ayahnya sejak masih kecil. Tapi nggak tahu juga ya kan, siapa tahu aja Kate ini yang anak hasil selingkuhan. Nah, intinya Kate yang nggak tahu apa-apa lalu meminta maaf kepada keluarga Kentaro, dan dari sana dia kemudian pergi sambil meninggalkan kunci apartemen kepada Kentaro. Tapi ketika Kate baru aja meninggalkan area tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara alarm kota yang memperingatkan para penduduk tentang kemunculan sosok Godzilla yang diperkirakan akan menuju kota Tokyo. Bersama dengan Kentaro dan juga ibunya yang bernama Emiko, Kate lalu bersembunyi di jalur kereta bawah tanah sambil berharap kalau alarm tadi hanyalah sebuah latihan. Di sini Kentaro sempat bertanya apakah Kate bersama dengan ayah mereka pada saat kejadian di San Francisco. Dari sini Kate lalu mengingat kalau pada waktu itu dia yang berada di dalam bus sekolah melihat bagaimana kengerian yang dilakukan oleh Godzilla, yang bahkan sampai membuat beberapa murid yang masih berada di dalam bus harus menjadi korban dalam kejadian itu. Scene kemudian mundur lagi ke Kazakhstan, di mana Bill dan kawan-kawan menemukan kalau tepat di bawah tanah terdapat semacam fasilitas yang mana di dasarnya ada banyak banget telur yang mereka kategorikan sebagai muto. Tapi menurut data di Apple TV ya, makhluk-makhluk ini diberi nama endoswarmer. Di sini Bill berniat untuk mengambil beberapa sampel dari telur-telur itu untuk nantinya dibawa pulang. Namun Lee sempat melarang supaya jangan melakukannya karena mereka nggak akan pernah tahu bahaya apa yang menanti di bawah sana. Nah, karena kalah suara, akhirnya Lee mengalah, di mana dia kemudian setuju untuk mengambil sampel bersama dengan kedua temannya itu. Cerita kemudian balik lagi ke Kate yang mengetahui kalau bahaya tentang kedatangan Godzilla udah selesai. Setelah dirasa aman, Kate sebenarnya kepengen pulang kembali ke Amerika. Tapi di sini Kentaro meminta supaya Kate ikut bersama dengannya, di mana Kentaro ingin menunjukkan apa aja yang selama ini dikerjakan oleh ayah mereka ketika berada di Jepang. Nah, begitu tiba di salah satu gedung, Kate nggak menemukan hal yang aneh dengan pekerjaan sang ayah. Semuanya tampak sama aja dengan apa yang dia kerjakan ketika berada di Amerika. Namun begitu si Kate memeriksa sebuah peta, tiba-tiba Kate menemukan sebuah brankas rahasia yang hanya bisa diakses menggunakan bulan kelahiran Kentaro dan ibunya, dan juga tanggal lahir Kate beserta ibunya. Nah, begitu brankas itu terbuka, dia menemukan tas yang di kejadian awal tadi yang dibuang sama kakek mereka. Dan tas tersebut rupanya berhasil ditemukan oleh ayah mereka, yaitu si Hiroshi. Begitu melihat isinya, Kate hanya menemukan beberapa kaset rekaman. Tapi bukan itu yang bikin dia kaget. Yang bikin dia kaget adalah ketika melihat logo Monarch di tas tersebut. Logo itu mengingatkannya akan kejadian di San Francisco, yang pada saat itu Kate melihat logo tersebut di seragam para tentara. Intinya, baik Kate dan Kentaro ini sama sekali nggak tahu tentang pekerjaan yang dilakukan oleh ayah mereka. Nah, karena penasaran, akhirnya Kate dibawa untuk bertemu dengan temannya Kentaro yang bernama Mei. Kentaro berniat meminta bantuan Mei untuk membuka file yang ada di dalam kaset-kaset yang tergolong jadul itu. Setelah setuju, Mei lalu membawa mereka berdua menuju ke tempatnya. Dan disinilah Mei melakukan pekerjaannya, yaitu membuka file yang udah jadul dan rusak ini. Namun tanpa sepengetahuan mereka, file tersebut rupanya masuk dalam klasifikasi rahasia, di mana ketika Mei melakukannya, hal itu juga diketahui oleh operator Monarch. Brought something here you should see. What is it? Kate, Kentaro, dan juga Mei menemukan kalau file tersebut berisi tentang informasi rahasia, di mana akhirnya Kate dan Kentaro mengetahui kalau sepertinya ayah mereka bekerja di sebuah organisasi yang bernama Monarch. Di sini Kate menceritakan kalau pada saat kemunculan Godzilla di kota San Francisco, ayah mereka sebenarnya nggak ada di sana, yang pada waktu itu Hiroshi memutuskan untuk pergi melakukan sesuatu ketimbang menemani keluarganya di tengah musibah yang terjadi. Dan seminggu setelahnya, Kate malah mendapatkan kabar kalau
pesawat yang ditumpangi oleh ayahnya itu tiba-tiba menghilang di tengah badai. Next kemudian, ketika Kate berniat untuk pergi, tiba-tiba dia menemukan sebuah gambar yang memperlihatkan sosok neneknya, yaitu Keiko, yang lagi berdiri di tengah jejak kaki raksasa. Belum jelas nih apa yang dilakukan Keiko, tapi yang pasti semuanya itu ada hubungannya dengan yang terjadi di Kazakhstan tahun 1959, yang pada saat itu Keiko, Bill, dan juga Lee akhirnya sampai di dasar tempat di mana telur-telur aneh ditemukan. Namun begitu Lee dan Keiko akan mengambil sampel, tiba-tiba Oh my god. dari sana, adegan kemudian mundur nih ke tahun 1952. Lee yang pada saat itu masih bertugas sebagai pasukan marinir Amerika mendapatkan tugas untuk mengawal seorang ilmuwan asal Jepang yang bernama Dr. Miura alias si Keiko. Ini adalah momen ketika mereka pertama kalinya bertemu. Lee ditugaskan untuk mengawal Keiko dalam misi untuk menyelidiki adanya peningkatan aktivitas radioaktif di sekitar wilayah Filipina. Scene kemudian kembali lagi ke tahun 2015, tepatnya pada saat Kentaro udah berpisah dengan Kate dan juga Mei. Nah, di tengah kesedihannya karena mengingat kembali memori tentang ayahnya, tanpa sengaja Kentaro menemukan dokumen yang berisi data seseorang yang bernama Li Xiao, termasuk rekaman video yang terjadi pada tahun 1952 di Filipina. Nah, sekarang kita balik lagi ke tahun 1952. Jangan pada kesel ya. Kemarin kan pas polling hasilnya kita sepakat nih untuk nggak ngerangkum alur film ini secara satu garis waktu, alias kita bakal ngikutin aja sesuai dengan alur yang ada di dalam seriesnya ini. Nah, pada waktu itu Lee dan Keiko secara nggak sengaja bertemu dengan Bill Randa, yang mana ini merupakan awal mula pertemuan mereka bertiga. Karena Bill juga lagi menyelidiki perihal keanehan yang terjadi di tempat ini, Keiko lalu berencana untuk mengajak Bill dalam penyelidikan mereka. Namun di sini rupanya Lee nggak setuju kalau mereka harus membawa Bill, sosok yang entah dari mana tiba-tiba muncul. Kemudian terjadilah perdebatan yang sampai membuat Keiko memutuskan untuk meminta supaya Lee kembali dan dia nggak perlu lagi melakukan pengawalan. Scene kemudian maju lagi ke masa kini atau di tahun 2015. Di sini Kate yang udah mengetahui dokumen rahasia milik ayahnya kemudian berencana untuk kembali pulang ke Amerika. Namun ketika dia baru aja sampai di bandara, tiba-tiba Kate didatangi oleh seseorang yang bernama Tim. Di sini Tim memberitahu kalau dia merupakan salah satu dari anggota Monarch yang mengetahui tentang dokumen rahasia yang sebelumnya didapatkan oleh Kate dan teman-temannya. Dari sana Kate lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Nah, karena si Kate ini ketakutan, alhasil dia pun berontak yang akibatnya malah menyebabkan kendaraan yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Dalam kejadian itu, Kate yang masih selamat lalu berhasil kabur, sementara Tim hanya bisa pasrah ketika melihat Kate melarikan diri. Dari sana, Kate lalu pergi ke kantor polisi dan melaporkan semuanya. Tapi karena si Pak Pol kayaknya nggak serius menanggapi laporannya, alhasil Kate kabur lagi karena dia merasa nggak aman. Nah, kita mundur lagi ke Filipina, tahun 1952. Setelah berpisah dengan Lee, Keiko dan Bill melakukan perjalanan menuju ke lokasi tujuan. Selama perjalanan, Bill lalu bercerita, jadi si Bill dikirim ke sini untuk menyelidiki perihal makhluk yang disebut sebagai Muto, alias organisme terestrial besar yang tidak teridentifikasi. Sementara kehadiran Keiko di sini adalah untuk menyelidiki radiasi yang memiliki jalur atau pola yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Bill. I have to show you something. Dari sana, keduanya pun mengikuti jalur tersebut, dan begitu sampai di lokasi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sebuah kapal perusak yang bernama USS Lawton, yang entah gimana caranya kapal tersebut bisa terdampar di sini. Nah, setelah diperiksa ke dalamnya, ternyata terungkap kalau Bill dulunya merupakan prajurit yang bertugas di kapal ini. Bill lalu menceritakan kalau pada suatu malam, kapal mereka seperti menabrak sesuatu dan kemudian tenggelam. Awalnya mereka menduga kalau itu adalah ulah kapal selam
selam Angkatan Laut Jepang. Tapi dengan hanya dia yang menjadi satu-satunya kru yang selamat, Bill meyakini kalau kejadian tersebut disebabkan oleh sesuatu yang lain. Di dalam kapal ini, mereka juga menemukan banyak banget parasit atau organisme yang hidup yang sepertinya udah memangsa para kru dari kapal yang udah karam 9 tahun yang lalu ini. Nah, karena merasa ada yang nggak beres, Bill dan Keiko kemudian memutuskan untuk segera keluar. Next, adegan kemudian berpindah di masa kini. Tim si Agent Monarch yang udah kehilangan Kate sekarang malah mulai mencari Mei dan juga Kentaro demi mendapatkan file yang mereka cari. Namun untungnya mereka bertiga berhasil kabur. Dari sana, Kentaro lalu memutuskan untuk mencari satu sosok yang mungkin bisa mengungkap rahasia di balik semuanya ini. Dan dia adalah Li Xiao yang udah pensiun. Colonel Shaw? What's your name? Ya, karena udah tahu siapa ketiga orang yang datang menemuinya, Lee kemudian membawa ketiganya untuk ngobrol-ngobrol, di mana Kate dan Kentaro lalu mulai bertanya perihal Hiroshi ayah mereka yang kenapa mendadak menghilang seminggu setelah kemunculan Godzilla, serta rahasia apa yang selama ini disembunyikan sampai-sampai sebuah organisasi rahasia yang bernama Monarch sekarang malah memburu mereka. Nah, ternyata si Lee nggak bisa menceritakan semuanya di sini, karena rupanya tempat ini merupakan salah satu fasilitas milik Monarch. Nah, kalau mereka mau jawaban atas semua pertanyaan tadi, maka Lee meminta supaya dirinya dibawa kabur terlebih dahulu dari sini. Next, kemudian sekarang kita kembali lagi ke masa lalu, atau tepatnya pada saat Bill dan Keiko lagi mencari jalan keluar. Namun di saat mereka lagi susah mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kemunculan satu ekor makhluk raksasa yang terlihat mengobrak-ngabrik kapal tersebut dari luar. Dalam kejadian itu, untungnya Lee yang sebelumnya pergi ternyata memutuskan untuk balik lagi, sehingga sekarang dia bisa menyelamatkan kedua temannya itu yang terjebak di dalam kapal. Nah, setelah berada di luar, ketiganya lalu bersembunyi sambil terus melihat sosok naga raksasa yang bernama Iron Dragon. Incredible. Menarik nih, karena sosok Iron Dragon ini sama sekali belum pernah disebutkan di dalam film ataupun komiknya. Mungkin naga tadi adalah salah satu Titan jahat di planet ini. Meskipun makhluk tersebut tentunya bukanlah ancaman terhadap status Godzilla sebagai Titan Alpha. Tapi kalau melihat adegan tadi, baik Godzilla dan juga Iron Dragon bisa saling bertemu di episode-episode selanjutnya. So kalau gitu, nanti kalau udah ada episode 3 dan 4, kita recap lagi ya. Jadi untuk sekarang cukup sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.